Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda soleh soleha hebat. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ananda semuanya, berikut juga ayah bunda, selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ananda soleh soleha, hari ini kita kembali belajar matematika pelajaran debit. Agar lebih berkah, kita buka dulu pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Hayabina naftah darsana bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda soleh-soleha, di awal pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang debit. Jadi debit itu adalah volume per satuan waktu ya. Jadi volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Anda juga sudah belajar bahwasanya debit itu disimbolkan dengan D. Kemudian volume zat cair yang mengalir per satuan waktu ya nak ya. Jadi untuk debit rumusnya hampir sama kecepatan. Yang menjadi pembedanya adalah kalau kecepatan jarak dibagi dengan waktu, tapi kalau debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Pada pertemuan kemarin kita sudah juga belajar mengkonversi satuan volume ya, ya. Jadi volume itu disimbolkan dengan pangkat 3 atau kubik ya. Ini namanya kubik. Nah, tangganya juga sama, kita masih menggunakan tangga konversi satuan volume. Nah, yang menjadi pembedanya dengan satuan jarak kemarin adalah ada kubik di belakangnya ya, dan urutannya tetap sama. Kamu harus dapat mengingat dengan cara mudah, km sampai milimeter. Nah, perbedaannya lagi, kalau dia di sini kubik dan ketika dia turun satu kali dikali 1000 ya. Kalau setiap turun satu kali dikali 1000, 2 kali dikali 1 juta, begitu seterusnya. Nah, kalau dianya naik, berarti dia dibagi 1000. Nah, kita coba mengulang kembali ya nak ya, untuk mengkonversi satuan volume sebelum ibu jelaskan mengenai satuan debit ya. Di sini ada soal nomor 1. Nomor 1, 1 kilometer kubik sama dengan berapa dekameter kubik. Nah, antum bisa menulis dulu tangga konversi volumenya. Kira-kira dari kilometer kubik ke dekameter kubik itu berapa kali turunnya ya? Coba kita tulis di sini ya, kilometer ke dekameter kubik. Turun 1 kali, turun 2 kali. Berarti kalau turun 2 kali, nolnya ada, ini turun 1 kali, 1 turun 2 kali berarti ada 1 juta. Bisa kita tulis di sini, berarti 1 km kubik itu sama dengan 1 dikali 1 juta dekameter kubik. Hasilnya adalah 1 juta dekameter kubik. Nah, langkahnya jangan lupa dituliskan ya nak ya, agar antum tahu berapa kira-kira kilometer kubik ke dekameter kubik turun tangganya ya. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, 3 liter sama dengan berapa desimeter kubik. Nah, kemarin juga ibu sudah jelaskan pada saat pertemuan Zoom kita, nilai desimeter kubik itu sama dengan nilainya adalah 1 liter. Nah, kalau cm kubik nilainya sama dengan 1 cc atau centimeter kubik kalau bahasa Inggrisnya ya. Nilainya sama dengan 1 mili. Nah, ini perlu dijadikan catatan tambahan antum ketika menuliskan tangga konversi satuan volume ya nah ya. Ibu ulangi, desimeter kubik nilainya sama dengan 1 liter. Begitu juga ketika 1 liter, berapa desimeter kubik? 1 liter juga berarti sama dengan 1 liter, nilainya juga sama dengan 1 desimeter kubik ya nak ya. Begitu juga sebaliknya nih, 1 mililiter sama dengan berarti 1 cm kubik. Nah, seperti itu ya nak ya, antum harus mencatat tambahan ini di tangga konversi antum agar antum tahu nilainya ya.
Baik, Ananda Saleh-Soleha, kita masuk ke soal tadi nomor 2. 3 liter sama dengan berapa desimeter kubik? Nah, karena nilai 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, artinya 3 liter itu 3 dikali 1 desimeter kubik ya nak ya. Berarti 3 liter itu sama dengan 3 desimeter kubik. Nah, itu sedikit pengulangan tentang bagaimana cara mengkonversi satuan volume ya nak ya. Kita masuk ke konversi satuan debit. Baik, Ananda Saleh-Soleha hebat. Untuk mengkonversi satuan debit, caranya sama ya nak ya dengan mengkonversi satuan kecepatan kemarin. Kita lihat masing-masing satuan dari volume, dari waktunya. Kemudian kita lihat pengkonversiannya. Kalau dia berubah berarti kita konversikan, tapi kalau dia sama berarti tidak perlu kita konversikan ya. Kita coba jawab soal nomor 1 ya. Oke, ini buat garisin dulu soalnya. Untuk soal nomor 1, 3.600 cm kubik per menit itu sama dengan berapa sentimeter kubik per detik. Nah, sama seperti yang tadi Ibu sebutkan di awal, secara mengkonversi satuan kecepatan, kita bisa menuliskannya seperti ini ya nak ya. Berarti kalau kita terjemahkan atau kita artikan ke dalam bentuk debit, artinya volume 3.600 cm kubik itu mengalir dalam waktu 1 menit ya nak ya. Berarti 3.600 cm kubik volume airnya mengalir dalam waktu 1 menit. Nah, ini bisa kita ubah nih ke bentuk centimeter kubik per detik. Nah, kita lihat masing-masing ya. Yang pertama, kira-kira untuk volumenya apakah perlu kita konversi? Tidak ya nak ya, karena sama-sama centimeter kubik. Artinya kita langsung tulis 3.600 per 1 menit ke detik. Nah, kita bisa tulis catatan lagi. 1 menit sama dengan berapa detik? 60 detik ya nak ya. Berarti kita bisa tulis di sini 1 menit berarti 1 dikali 60 detik ya. Berapa hasilnya? 3.600 per 1 dikali 60 cm kubik per detik. Nah, ini karena ada 0 di belakangnya bisa kita coret ya nak ya. Bisa kita coret. Sisanya 360 dibagi 6 berarti berapa? 360 bagi 6 60 cm kubik per detik. Nah, jadi untuk soal nomor 1 langkahnya seperti ini ya nak ya. Antum tuliskan strukturnya ke bawah, tidak boleh ke samping ya, karena dalam matematika untuk penyelesaian soalnya itu susunnya ke bawah. Nah, itu untuk soal nomor 1. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Di sana ada 24 desimeter kubik per detik. Berarti kita langsung bisa tulis di sini ya, Nek. 24 desimeter kubik berarti volume sebanyak 24 desimeter kubik mengalir dalam waktu 1 detik ya. Nah, kemudian dikonversikan ke desimeter kubik per menit ya, Nek ya. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama tadi, kita lihat yang pertama untuk satuan volumenya. Apakah perlu dirubah? Tidak ya, nak ya, karena sama-sama desimeter kubik. Berarti kita bisa tulis di sini 24 desimeter kubik per 1 detik berapa menit. Nah, kalau tadi kita sudah tulis 1 menit itu sama dengan 60 detik, berarti kalau 1 detik itu artinya 1 per 60 menit ya nak ya. Nah, berarti kita bisa tulis di sini 24 per 1 dibagi 60 menit. Nah, ini kita bermain pecahan lagi ya nak ya. Kalau dalam pecahan, dalam pembagian, pembaginya itu dibalik ya jadinya ya. 24 kali 60 per 1 desimeter kubik per
menit. Ayo, ada yang masih ingat tentang pecahan? Kalau soal pembagian, jadi kalau soal pembagian 24 dibagi 1/60 berarti kita jadi kalian ya, perkalian dan membaginya dibalik. Nah, kira-kira berapa hasilnya? 24 dikali 60 per 1 desimeter kubik per menit. Oke, Bu Ana lupa cara mengalikannya, Bu. Nah, biar mudah, nolnya antum simpan dulu. Berarti antum tinggal cari 24 dikali 6. Nah, berapa hasilnya? 4 dikali 6, 24. 2 taruh di atas. 2 kali 6, 12 tambah 2. Jadinya 14 ya. Karena tadi nolnya disimpan, nolnya kita taruh lagi. Hasilnya adalah 1440 desimeter kubik per menit. Nah, bagaimana Nanda soleh-soleha? Mudah bukan? Jadi harus antum pahami adalah ketelitian antum dalam menganalisa soal ya. Perhatikan mana yang harus dikonversi, mana yang tidak. Kita lanjut soal nomor 3 ya, Nak ya. Soal nomor 3 kita tulis kembali. Di sini ada 180 cm kubik per menit. Artinya volume mengalir sebanyak 180 cm kubik setiap 1 menit ya. Boleh langsung ketika antum menjawab soal, sudah soalnya ditulis, langsung tulis seperti ini biar memudahkan antum dalam mengkonversinya. Dikonversikan ke milimeter kubik per detik ya, Nak ya. Milimeter kubik per menit. Hati-hati ketika antum menuliskan kubiknya. Nah, seperti ini salah ya, Nak ya. Jadi milimeter kubik itu milimeter pangkat 3, berarti pangkatnya ada di atas. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita perhatikan lagi, apakah ada yang harus dirubah? Nah, ternyata, oh Ibu salah menuliskannya, Nak. Di sini soalnya detik ya, milimeter kubik per detik. Nah, kira-kira ada yang harus kita rubah nggak ya? Oh, ternyata dua-duanya kita rubah. Sentimeter ke milimeternya kita ubah, 1 menit ke detiknya juga kita ubah. Kita ubah satu persatu, mulai dari satuan volume. Sentimeter kubik ke milimeter kubik, kira-kira turun berapa kali ya? Nah, dari sentimeter kubik ke milimeter kubik, turunnya 1 kali, berarti dikali 1000 ya. Berarti 180 dikali 1000 milimeter kubik per 1 menit berapa detik? Nah, tadi sudah kita jawab soal nomor 1 ya. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti 1 dikali 60 detik. Nah, berapa hasilnya? 180 dikali 1000 berarti 180.000 per 60 milimeter kubik per detik. Nah, kira-kira berapa nih hasilnya? Kita bisa hilangkan 0 di belakangnya, Nak ya. Nah, kemudian kita bisa membaginya nih, 18 dibagi 6. Sisahkan berarti ada 1, 2, 3. 0, 3 di belakangnya, Nak ya. 1, 2, 3. Berapa 18.000 jadinya ya? 18.000 dibagi 60. Berarti 18 dibagi 6, 3. Sisanya 3 0 di belakang ini, 3 langsung kita tuliskan di bawahnya. 3000 mm kubik per detik. Oke. Lagi-lagi ya, ketelitian antum dalam menjawab soal, jangan sampai kelewat. Boleh langsung nih 180.000 antum bagi 60 dengan cara susun ke bawah ya. Jadi hasilnya untuk latihan contoh soal nomor 3 adalah 3000 mm kubik per detik. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Soal nomor 4, 0,4 liter per menit sama dengan berapa cm kubik per jam. Artinya kalau kita analisa soal di sini 0,4 liter berarti volume yang mengalir sebanyak 0,4 liter itu dalam waktu 1 menit ya, Nak ya, 1 menit. Nah, di sini mau kita ubah nih ke cm kubik
per jam. Nah, kita simak baik-baik di antara satuan volume dan waktu ini, kira-kira ada yang harus dirubah? Nah, kita perhatikan ya, liter ke sentimeter kubik. Apakah bisa? Tidak bisa ya, Nak ya. Kita lihat dulu liter tadi sama dengan apa. Nah, liter tadi itu nilainya sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti kita bisa tulis di bawahnya di sini 0,4 desimeter kubik per 1 menit itu sama dengan sentimeter kubik, berapa sentimeter kubik per jam. Nah, jadi karena dia belum sama liter sama sentimeter kubik, kita lihat dulu ya, Nak ya. Liter tadi sama dengan apa? Nah, karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, berarti 0,4 liter itu sama dengan 0,4 desimeter kubik. Baru kita bisa konversi ya. Kita lihat nih, desimeter kubik ke sentimeter kubik. Kira-kira turun berapa kali ya? Desimeter ke sentimeter kubik turunnya 1 kali, berarti kita kali 1000 ya. 0,4 dikali 1000 per 1 menit berapa jam. Nah, kita bisa tulis di sini ya, Nak ya. Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Artinya, kalau 1 menit nilainya adalah 1 per 60 jam. Ya, karena 1 jam itu 60 menit, jadi kalau 1 menit adalah 1 per 60 jam. Ini juga harus antum pahami ya, Nak ya. Berarti kita bisa tulis di sini. 1 menit berarti 1 menit ke jam, artinya 1 dikali 1 per 60. Nah, kira-kira berapa hasilnya? 0,4 dikali 1000. Berarti kalau 4 dikali 1000 4000, 0,4 dikali 1000 berarti 400. Nah, 1 dikali 1 per 60 berarti 1 per 60 cm kubik per jam. Nah, sama seperti tadi, Nak. Dalam pecahan, kalau ada soal pembagian seperti ini, berarti jadi pengali dan pembaginya itu dibalik ya, 60 per 1. Nah, karena Ibu tidak muat, Ibu tulis di samping ya, Nak ya. Antum, karena tulis di buku, berarti langsung tulis di buku antum. 400 dikali 60 per 1. Berarti berapa hasilnya? 400 dikali 60 berarti 6 dikali 4, 24. Nolnya ada berapa? Ada 3. Berarti 24.000 cm kubik per jam ya. Jadi hasilnya adalah 24.000 cm kubik per jam. Nah, itu tadi contoh-contoh soal terkait mengkonversi satuan debit ya, Nak ya. Jadi ingat kuncinya. Kuncinya itu sama seperti antum mengkonversi satuan kecepatan. Terlebih dahulu antum perhatikan dulu satuan mana yang harus antum rubah. Nah, kalau ada yang harus diubah berarti antum rubah, tapi kalau yang tidak perlu diubah, tidak perlu juga antum rubah ya. Semoga antum paham. Kalau masih ada yang belum paham, boleh diulang kembali video Ibu, disimak baik-baik, dan kalau bisa sambil menuliskannya ya, Nak ya, karena dalam matematika itu kalau antum hanya menyimak saja, tidak antum coret-coret di bukunya, antum kurang bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Syukran sekali lagi sudah menyimak video Ibu hari ini. Semoga fahim. Kita tutup dengan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Hayya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.